Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani channel Bang Haji Suman. Kali ini saya akan berbagi kebiasaan saya melakukan proses perawatan pengendalian hama dan penyakit yang saya lakukan di kebun mini saya ini, kebun durian dan alpukat. Bagaimana saya melakukan proses pengendalian hama berupa penyemprotan rutin ya. Berikut liputannya. Ya, sahabat tani, saya dalam melakukan pengendalian hama penyakit di kebun durian saya ini, memang saya akui belum begitu rutin ya dilakukan proses pengendaliannya. Sebelumnya itu saya lakukan proses penyemprotan dengan jarak 2 minggu sekali ya, sahabat tani. Jadi sambil saya lihat perkembangan pertumbuhan hamanya, apakah ada atau kondisi pertumbuhannya bagaimana, itu saya cek 2 minggu sekali sebelumnya. Nah, tapi saya lihat memang dalam beberapa terakhir ini saya mengamati jeda waktu 2 minggu sekali itu memang tidak terlalu bagus ya untuk perkembangan pertumbuhan tanaman kita. Kerap sekali ada yang tanaman saya itu terserang hama ya. Dilihat dari bintik-bintik daun, bercak-bercak daun ya. Kemudian pertumbuhan daunnya stagnan saya lihat. Nah, intensitas proses penyemprotannya saya lakukan sekarang saya tingkatkan ya, tidak lagi 2 minggu sekali, tapi seminggu sekali. Nah, kalau dibandingkan 2 minggu sekali dengan seminggu sekali ya, proses penyemprotan saya pikir berdasarkan pengamatan saya ya, sahabat tani, lebih bagus dilakukan proses penyemprotan seminggu sekali ya, seminggu sekali. Nah, pupuk apa yang saya gunakan ya, sahabat tani, dalam proses pengendalian hama sekaligus pengobatannya yang saya gunakan, yang pasti saya gunakan pupuk insektisida dan fungisida ya, sahabat tani. Insek untuk hamanya ya, untuk jamur kita gunakan fungisidanya. Untuk insektisida kita gunakan decis ya, sahabat tani. Boleh insektisida jenis yang lain. Kadang-kadang saya juga menggunakan ini matador ya. Tapi yang saya sering menggunakan adalah decis. Kemudian fungisida saya gunakan antrakol maupun yang lain lagi ya, merek yang lain. Dan saya campurkan mix ya, dengan memberikan pupuk daun lengkap ya, berupa Gandasil D ya. Mungkin untuk pupuk daunnya bila tidak ada Gandasil, mungkin bisa gunakan pupuk daun yang lain, grower ya, atau yang lainnya bisa kita gunakan. Untuk pencampurannya ini saya gunakan perekat. Ini merek apa ini, sudah hilang ini. Bahan perekat pembasah dan perata pestisida. Nah, untuk dosisnya ya, sahabat tani, itu saya gunakan takaran menggunakan sendok makan ya. Saya gunakan untuk dosisnya, dan antrakolnya saya lihat
kalau lihat perkembangannya kira-kira banyak hama ya, saya gunakan disis, saya gunakan 2 sampai dengan 3 ya. Sama dengan antrakol 2 antara 3 sendok. Kemudian untuk gandasil saya gunakan 3 sendok makan. Nah, untuk perekatnya 2 sendok ya saya berikan ya. Nah, untuk proses penyemprotannya saya gunakan penyemprot elektrik ini ya. Kebetulan saya ini gunakan elektrik merek dagangnya GDW, banyak macam ya. Nah, nanti ini kita campurkan ya sahabat tani, pupuk pestisida ini ditambah gandasil. Untuk yang penambah lagi ini saya kadang-kadang saya gunakan ini MKP ya, multi KP, pupuk majemuk untuk pohon-pohon yang tinggi, yang sudah besar ya, di atas 5 tahun. Baik, kita campur ini ya. Dan kita akan melakukan proses penyemprotan ya sahabat. Untuk penyemprotannya ini biasa saya lakukan di pagi hari ya, dengan bisa juga di sore hari. Memang yang paling bagus itu dilakukan penyemprotannya sahabat tani di di sore hari ya, maaf ya, di sore hari yang paling baik. Selain saya lakukan penyemprotan dengan formula yang tadi, saya di durian ya juga saya lakukan proses penyemprotan di alpukat ini. Untuk penyemprotannya kita gunakan model embun seperti ini, biar dia merata. Kita semprot di bagian bawah daun, juga di atasnya secara merata. Tidak hanya di bagian daunnya saja ya sahabat tani, juga di bagian batang-batangnya ini bisa kita lakukan proses penyemprotannya. Memang sahabat tani ya, dengan formula tadi, insektisida dan fungisida, hasil pengendalian hamanya memang tidak sama ya sahabat tani hasilnya. Kadang-kadang ada yang bagus, pohonnya merespon, ada juga yang tidak ya. Ini mungkin pengaruh kondisi bibitnya juga bisa mempengaruhi. Demikian ya sahabat tani, informasi singkat saya bagaimana saya melakukan pengendalian hama ya sahabat tani. Intinya lakukanlah proses penyemprotan secara rutin, seminggu sekali ya, sahabat tani. Untuk penyemprotannya ini memang harus hati-hati ya sahabat tani, harus dilihat juga arah angin supaya penyemprotannya juga efektif, dan juga kita terhindar bisa terhirup atau kena semprot ya.
Setelah proses penyemprotan rutin seperti ini, saya lanjutkan ya pada minggu berikutnya itu biasanya lakukan proses penyemprotan juga pupuk organik berupa asam amino ya, asam amino plus. Ini kebetulan pupuk asam aminonya habis, saya coba beli di toko online ya. Mudah-mudahan dalam 5 hari ke depan bisa datang, nanti kita lakukan proses penyemprotan organiknya. Nah seperti ini ya sahabat tani, daun-daun ini ada bercak-bercak ini ya, dan daunnya cepat menguning, tapi ini sudah ada respon terubus-terubus ya, terubus-terubus di pucuknya, terubus baru. Kalau kondisi seperti ini jangan panik ya sahabat tani, lakukan saja terus proses penyemprotannya sambil lihat perkembangan tanamannya. Terima kasih sahabat tani, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita rawat durian kita ini ya, walaupun punya saya ini yang lambat ya berbuahnya, tapi saya tidak putus asa untuk terus lakukan proses perawatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.